Bapak-bapak yang berbahagia, sekarang kita akan melihat bagaimana garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 bagian silsilah Nabi itu. Bagian yang pertama adalah silsilah yang bagian paling muktabar, paling disepakati oleh para ulama, para sejarawan, sampai nanti adalah namanya Adnan. Itu yang paling muktabar. Kemudian dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu bagian yang kedua. Itu sudah riwayatnya berbeda-beda. Sampai, kata di buku ini, sampai 30 riwayat menceritakan tentang usulnya. Sebagian berbeda. Tapi semua sepakat bahwa Adnan itu yang disepakati tadi adalah memang keturunan Nabi Ismail. Semuanya sepakat, sejarawan 30 riwayat itu menceritakan bahwa Adnan itu memang adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, riwayat yang ketiga dari Ismail Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Nah, itu mulailah dari situ cerita banyak berkaitan dengan ahli kitab, ya kan? Di sini dikatakan bagian yang dimulai dari Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagian ini merupakan bagian yang disandarkan kepada apa yang dinukil dari ahli kitab dan sebagiannya bisa mengandung unsur ketidakbenaran. Jadi kalau disilsilahkan dari Nabi sampai ke Nabi Adam ada silsilahnya. Tapi yang sepakat semua adalah dari mulai Nabi sampai ke nenek moyangnya bernama Adnan. Nah, dari Adnan ke Nabi Ismail udah ceritanya bercabang-cabang. Tapi semua sepakat bahwa Adnan itu adalah keturunan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu kan ceritanya banyak dari ahli kitab. Sebagian ceritanya ketidakbenaran. Tapi oke lah, nggak ada masalah. Kita akan melihat bagaimanakah silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, paling muktabar, mutawatir, ya, yang paling mutawatir. Bagian pertama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Bukan lagu Oh Syaibah, bukan itu ya. Nggak ada kaitannya lagu Hindustan dengan silsilah Nabi. Oh Syaibah, nggak ada kaitannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Mengapa lebih kenal orang Abdul Muthalib padahal nama aslinya adalah Syaibah? Nanti saya terangkan. Kemudian setelah Syaibah adalah di atasnya Hashim. Nama asli Hashim adalah Amru. Kemudian naik ke atasnya lagi Abdul Manaf. Naik ke atasnya lagi Qusay. Naik ke atasnya lagi Kilab. Naik ke atasnya lagi Murrah. Naik ke atasnya lagi Ka'ab. Naik ke atasnya lagi Lu'ay. Naik ke atasnya lagi Ghalib. Naik ke atasnya lagi Fihr. Fihr inilah gelarnya Quraisy. Dari Fihr inilah kemudian turun nama suku Quraisy. Sudah berapa rentetan ke atas itu baru dapat nama Quraisy itu. Cabang-cabangnya lagi. Tapi kita akan melihat silsilah Nabi aja. Kalau kita ikut nanti cabang terlalu panjang pembahasannya. Sudah sampai Quraisy, kemudian Quraisy anak Malik, kemudian Malik anak Nadar, kemudian Nadar anak Kinanah, kemudian Kinanah anak Khuzaimah, kemudian Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudhar, Mudhar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, dan Ma'ad anak Adnan. Inilah yang silsilah paling mutawatir. Nah, yang tidak ada perbedaan di antara sejarawan. Sampai di sini semua mengikut sama. Kalau mau melihat silsilah Nabi ini, saya kebetulan dulu suka marhaban. Ada syair kedua, syair Barzanji, Syekh Ja'far bin Hasan al-Barzanji itu. Beliau hidup pada masa Sultan Salahuddin al-Ayyubi tahun 1100 sekian Masehi. Pada syair keduanya
Dia mengatakan begini, wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Ham. Wa ba'du, dan aku sampaikan, aku ceritakan bahwa Sayyidina Muhammad itu adalah anak Abdullah ibni Abdil Muttalib, wasmuhu Syaibatul Ham. Nama Abdil Muttalib itu adalah Syaibah Al-Ham, yang terpuji. Nama aslinya Syaibah. Abdul Muttalib, Abdul itu kan hamba, budak Muttalib. Padahal nama aslinya adalah Syaibah. Mengapa dipakai Abdul Muttalib nanti akan diceritakan. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Ibnu Qusay wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusay. Setelah itu Ibnu Qusay. Semua ijma', semua sepakat ulama namanya memang Qusay. Setelah Qusay, Ibnu Hashimi wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusay. Kemudian Ibni Kilabi wasmuhu Hakim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri wasmuhu Quraisy. Fihrin wasmuhu Quraisy. Fihrin nama aslinya adalah Quraisy. Fihri wasmuhu Quraisy. Fihr namanya adalah Quraisy. Oke, sampai situ. Kemudian Ibni Malik ibni Natr ibni Kinanata ibni Khuzaimah ibni Mudrikata ibni Ilyas. Sampai Ilyas. Kalau saya tidak nengok di sini, cuma mengikut dari syair. Kebetulan saya agak-agak hafal dengan syairnya, karena dulu bertahun-tahun ikut marhaban. Ibni Mudara ibni Nizari ibni Ma'addi ibni Adnana. Wa hadza silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Sampai Adnan ini semuanya sepakat itulah silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diceritakan oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Ini juga dalam kitab ini diceritakan sama. Oke, sampai di sini Adnan selesai. Maka kita ceritakan, setelah lebih dari 500 tahun, lebih kurang 500 tahun, suku Khuza'ah berkuasa di Mekah. Suku Khuza'ah yang menyerang Jurhum, kemudian sumur ditutup, kemudian mereka harus mencari air ke sekitar-sekitar Mekah, membeli air. Ada seorang laki-laki bernama Qusay. Qusay ini adalah seorang anak suku Jurhum. Dia bertanya ke dalam hatinya, padahal nenek moyangku yang dahulu mendirikan Mekah ini, Nabi Ismail, Nabi bersama ayahnya Nabi Ibrahim, mengapa orang lain yang berkuasa? Mengapa bukan kami yang berkuasa? Bertanya-tanya dalam hatinya. Dia ingin mengembalikan kekuasaan itu kembali kepada Jurhum. Selama 500 tahun Khuza'ah berkuasa tanpa air, mereka harus membeli air. Datanglah seorang laki-laki bernama Qusay. Qusay bin Kilab. Ibni Kilabi wasmuhu itu tadi ya. Qusay bin Kilab. Dia bertanya dalam hatinya, mengapa harus orang lain yang berkuasa di Mekah, menjadi penguasa Mekah, menjadi raja Mekah? Padahal kami adalah keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang mendirikan kota Mekah ini. Bertahun-tahun dia berusaha memperbaiki dirinya, bekerja sungguh-sungguh, berbuat dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi orang kaya raya, saudagar kaya. Karena dia saudagar kaya, lalu kemudian dia melamar anak Raja Khuza'ah. Penguasa itu bernama Hulail. Siapa namanya? Hulail. Selama ini orang Jurhum tatkala melamar orang-orang Khuza'ah tidak akan diterima. Tapi karena beliau sudah jadi orang kaya, saudagar besar, konglomerat, Hulail menerimanya. Dinikahkanlah anaknya, anak perempuan Hulail dengan Qusay bin Kilab.
Begitulah bertahun-tahun dia kemudian berbuat baik kepada mertuanya, berusaha sungguh-sungguh lebih kaya daripada mertuanya, sampai mertuanya meninggal dunia. Tatkala mertuanya meninggal dunia, maka dia memproklamirkan dirinya sebagai raja penguasa Mekah. Orang-orang yang berada di Mekah dari Khuza'ah tak menerima. Qusay bin Kilab menyatakan dirinya menjadi penguasa Mekah. Qusay bin Kilab tetap berpedoman dia adalah penguasa Mekah. Sampai timbul perperangan. Peperangan ini begini. Qusay bin Kilab mengumpulkan sukunya, suku Jurhum. Kemudian orang-orang Khuza'ah juga mengumpulkan sukunya. Mereka bentuk pasukan perang, berperang di situ, memperebutkan kekuasaan di Mekah itu. Banyak yang jadi korban. Akhirnya mereka berdamai. Lalu mereka tunjuk seorang hakim. Namanya adalah Ya'mur bin Auf. Sebagian mengatakan umurnya lebih 100 tahun kala itu. Sebagian bahkan mengatakan ada yang sampai 120 tahun lebih umurnya. Maka diangkatlah dia menjadi hakim untuk menyelesaikan peperangan antara Khuza'ah dengan Jurhum. Akhirnya diadakanlah sidang. Qusay menceritakan argumennya. Kami seharusnya penguasa Mekah. Mekah didirikan oleh atuk moyang kami, Nabi Ismail, dia Nabi. Atuk ayahnya lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi. Suku Jurhum adalah pendiri Mekah. Kamilah yang pertama sekali berdiam di Mekah. Kamilah yang membuat suku pertama di Mekah. Sedangkan Khuza'ah hanyalah orang pendatang saja yang kemudian menyerang kami. Orang-orang Khuza'ah ditanya apa pembelaan, tidak bisa membela karena ternyata memang benar. Semua yang disampaikan oleh Qusay bin Kilab benar. Memang mereka lah dahulu, sukunya lah dahulu yang mendirikan Mekah itu. Bagaimana nenek moyang mereka bernama Siti Hajar dengan anaknya yang masih bayi ditinggalkan di Mekah. Kemudian Allah menyediakan air Zam-Zam. Datang suku Jurhum dari Yamaniyah, dari Yaman, minta izin tinggal di situ. Akhirnya besarlah di situ, menjadilah kota, menjadilah perkampungan, menjadilah kota. Mereka jugalah yang menemukan sumur Zam-Zam. Akhirnya Khuza'ah tak bisa membela diri, disepakatilah kekuasaan Mekah, pelayanan haji, menyambut tamu haji, semuanya dikuasai oleh Qusay bin Kilab. Semuanya dikuasai oleh suku Jurhum, Qusay bin Kilab. Sejak saat itulah Qusay bin Kilab menjadi raja. Qusay ini adalah garis keturunan dari nenek moyang Nabi. Itulah ceritanya. Maka kemudian berpindah kembali kekuasaannya kepada garis keturunan Nabi SAW. Mana itu? Qusay bin Kilab. Setelah terjadi peperangan besar, banyak korban, mereka mengangkat seorang hakim namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf meminta pendapat masing-masing, pembelaan masing-masing. Yang bisa membela hanyalah Qusay bin Kilab dengan menceritakan asal muasal Mekah itu. Akhirnya anak-anak Hulail tak bisa membantah keputusan Ya'mur bin Auf itu. Semuanya akhirnya menerima. Maka berkuasalah Qusay bin Kilab di Mekah. Bangunan fenomenal dari seorang Qusay bin Kilab adalah membangun sebuah balai pertemuan. Disebutlah dengan Darun Nadwah. Kalau sekarang misalnya disebut dengan Convention Hall. Tempat pertemuan orang-orang Mekah namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ada sampai Nabi hidup, bahkan sampai pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hussein, bahkan sampai Muawiyah, penguasa Bani Umayyah di Syam. Baru kemudian Darun Nadwah dijual. Bagaimana ceritanya nanti kita ceritakan.